Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini ada kemukus, pohon kemukus. Pohon kemukus dirawat secara alami atau secara ala alam. Nah, ini di pohon mahoni. Memang ya, silahkan dilihat. Ini pembebasan residu kimia dilakukan lebih dari 2 tahun. 2 tahun. Awalnya yang merawat bukan saya, full kimia, dan pertama kali buka lahan di sini itu sudah tak tanami sekitaran ribuan malah di sini. Gak ada yang tersisa, terus dilakukan yang merawat lahan ini terus melakukan pemupukan dan sebagainya dengan bahan kimia, baik herbisida apapun itu tetap kimia, intinya pakai bahan sintetis terus. Alhasil nggak ada yang tersisa, sisa satu di atas. Nah 2 tahun saya netralkan, terus saya biarkan rumput apapun yang tumbuh, saya biarkan tumbuh subur. Nah setelah 2 tahun, alhasil monggo dilihat, saya tanami ulang tanpa pupuk, hanya mengandalkan rerumputan, dan tuh kelihatan ya, humus dari topsoil di kebun ini sangat bagus. Namun karena ini hutan ya, hutan lindung milik perhutani, intinya saya tidak menebang, tidak bisa menebang. Nah alhasil dengan perawatan seadanya. Nah cara perawatannya adalah satu, dibabat ini 1 jengkal aja rumputnya dari permukaan itu kalau sudah merambat. Kalau belum merambat, di sekitarannya saja yang dibersihkan, yang lainnya enggak usah. Nah kemudian untuk pencahayaan dirempel ya, atau dikurangi naungan. Nah pohon itu yang sangat menghalangi sinar matahari, itu cukup dikurangi rantingannya, terutama di awal musim hujan atau musim hujan seperti sekarang ini. Nah itu bisa dilihat seperti itu hasilnya. Nah ini lama kelamaan ini akan sesuai dengan antrian alam. Nah rumput seperti ini itu akan tertimbun hasil rempelan dari ranting tadi, mati, busuk, terus berurutan seperti itu, sehingga tanah ini ya subur ya sehat. Intinya seperti itu. Kita bertani itu tidak hanya mencari tanah subur bertentu sehat, subur ya sehat. Oke, kita lihat lagi yang lain ya. Nah itu adalah talas ya, talas biasa. Ini monggo, ini yang masih orisinil ya. Lokasi ini pernah saya unggah beberapa 1 tahunan yang lalu kurang lebihnya, itu waktu penanamannya sudah saya unggah. Dan ini memang terlihat lalat karena ya inilah keadaannya seperti ini. Ini harus kita naik satu persatu, telaten, rajin tiap hari. Ini enggak saya pangkas, enggak saya apa, karena mengingat lokasi yang kurang sinar matahari ya, intinya tidak saya pangkas, tidak saya apa-apakan. Nah kemudian di sana ada juga itu di baliknya. Oh ya, hampir lupa, mohon maaf, ini ya bekas rempelannya ini, atau bekas ranting-ranting yang kita rempel itu jangan sampai menumpuk di sini ya, upayakan ya 1 jengkal minimal ke sana. Nah itu takutnya yang masih basah itu nempel di sana, jadinya jamur ya. Nah ini fungsi daripada rerumputan di sekitaran ini itu kronologinya itu ya, simulasinya itu seperti ini. Bila mana ada dedaunan basah jatuh, nah intinya seperti ini, menghalangi daripada nempel langsung ke batang, menghalangi sesuatu yang jatuh untuk nempel di batang.
intinya seperti itu. Nah, ini ada penanaman kapol ya, saya tanam kapol untuk bulan-bulan ini hampir 1000-an ya, tanaman baru. Ini jenisnya hibrida, itu yang lokal saya ganti. Terus kita jalan. Nah, ini udah satu tuh. Nah, seperti ini harus dibuang ya. Oke, kita pangkasnya. Nah, ini enggak usah terlalu rendah, kalau memangkas di sekitaran akarnya, sekitarnya aja, dan utamakan sinar mataharinya. Ini harus segera naik, dirempel. Oke, kita jalan. Ini ya cara alami, benar-benar alami. Kita lihat. Nah, ini yang mungkin cukup ya, sinar mataharinya ini cukup. Tuh, lihat semak benar-benar semak. Memang pertumbuhannya tidak secepat yang selalu bersih, teman-teman. Teman-teman bisa bedakan. Memang pertumbuhan awalnya tidak secepat yang pas selalu bersih, tapi untuk keamanan di perakaran itu memang lebih bagus. Oke, untuk sebagai contoh ya, seperti ini aja, nggak usah terlalu dekat tanah ya. Intinya seperti ini, usah terlalu dekat tanah, nggak apa-apa, untuk memperingan pekerjaan, mengurangi biaya harian untuk babat-babat ya. Kalau misalkan memang fokus pakai potong rumput malah lebih gampang. Ini belum saya tanami semua, ini repot ya, nggak kekejar waktunya, benar-benar mau saya lakukan secara alami. Ini lokasi ini ya, lokasi ini memang kalau terlalu bersih itu resikonya tanah terlalu kering. Karena apa? Tanah yang sangat-sangat gembur di sini, sehingga apabila lahannya nggak ada pelindung atau mulsa dari rumput, pelindung tanah, itu akan langsung mengering ketika kena matahari. Mungkin itu sebabnya di sini bagusan yang ada rerumputannya. Nah, ini ya, semuanya masih kurang sinar matahari, ini enggak teratur. Ini ya, di sana ada itu. Oke, kita, nah ini tuh ya, itu ada. Nah, ini ya, kita lubangnya aja rumputnya yang ikut merambat babat. Tuh ada, ini ada juga. Ini jelas kurang sinar matahari ya, mungkin saya kondisikan lain waktu. Perlahan-lahan, di sini jauh lokasinya, hampir 3 kiloan dari jalan raya. Nah, silahkan disaksikan, mau pilih tema mana, dibersihkan atau full perawatan atau perawatan seadanya. Seperti ini, perawatan seadanya seperti ini. Kondisi yang kurang sinar seperti ini, saya sarankan menggunakan bibit dari sulur tanah atau sulur cacing. Karena apa? Bibit dari sulur tanah itu harganya lebih murah. Yang kedua, dia akan lebih pandai adaptasi atau merambat. Memang terlihat
kurang ya, kurang gereng gitu ya, kurang gereng. Tapi pertumbuhan di kondisi lahan yang seperti ini itu lebih memungkinkan sulur tanah ketimbang sulur panjat. Ini adalah bibit sulur panjat kalau yang ini. Nah, ini yang sulur tanah ya, sulur tanah itu sudah beranting juga, itu tembus ya pas rontok daun oninya. Nah, ini ada juga sulur tanah, tuh sudah seperti itu. Yang pasti silahkan dikondisikan ya penanaman, mau bibit dari apa itu suka-suka kalian. Yang jelas kalau saran saya itu tergantung kondisi. Apabila memang kondisi memungkinkan dan tema perawatan kedepannya itu bagus atau sinar mataharinya cukup, memang saya sarankan sulur panjat utama. Tapi apabila kondisi lahannya kurang terawat atau perawatannya semau-maunya, seenak-enaknya, mending sulur tanah dengan kondisi lahan yang kurang sinar dan sebagainya. Sesuaikan kondisi bibit, kemudian lakukan penanaman. Hal itu mempengaruhi biaya operasional berkebun. Untuk luas totalnya hampir 2 hektar ini, hampir nggak tahu sih, saya belum mengukur, tapi yang jelas hampir 2 hektar. Nah, ini semuanya sudah saya tanami, tinggal melakukan perawatan sinar matahari yang bagian bawah pertama tadi itu memang belum selesai, penanaman belum selesai, dan lada malah baru segini di sini. Tapi ya tidak standar ya, tidak standar sinar matahari untuk lada. Terjadi angin puting beliung juga, itu bekasnya. Nah, pada intinya video saya kali ini ya sekadar berbagi pengalaman ya buat teman-teman yang katanya bibit panjat utama cepat berbuah, terus bibit ini seperti itu menurut saya enggak juga. Tergantung pengalaman atau tergantung lokasi kondisi lahan kita, itu sesuaikan aja. Ketika ditanam di lokasi yang kurang sinar matahari seperti ini, alangkah bagusnya itu tetap menggunakan bibit dari sulur tanah. Dengan catatan upayakan segera menempel seperti video-video saya sebelumnya itu ada, nantinya bisa dipangkas dan sebagainya, atau dibiarkan juga enggak masalah. Yang penting intinya kunci dari pencapaian pembuahan lebih cepat itu perbesar batang. Dengan memperbesar batang, intinya bisa mempercepat keluarnya ranting buah. Nah, hal itu bisa terjadi ketika bibit dari sulur tanahnya itu nempel. Kalau nggak nempel nggak bisa. Ini contoh bibit dari panjat utama atau batang pohon. Jadinya ya seperti ini, tetap nggak beranting. Tuh berantingnya tuh di atas tuh. Itu juga belum keluar buah. Nah, itu bisa beranting atau beranting dan berbunga ketika sinar matahari ya yang ada yang menghalangi. Nah, ini itu dipangkas seperti itu, teman-teman. Jadi ketika kalian mengejar bibit panjat utama, tujuannya agar cepat berbuah, kok lokasinya tidak mendukung, itu kalian salah perhitungan. Menurut saya itu salah perhitungan. Ini ya bibit panjat utama, tapi kurang sinar, akibatnya seperti ini. Ya, ini belum lagi pohon suren ini tumbuh ya,
daunnya tumbuh, itu akan semakin timbun. Nah itu malah bibit suluk tanah. Tapi ini kan usianya ya, yang pertama saya nanam, yang sisa ya ini. Nah ini usianya lebih dari 5 tahun ini, karena terkontaminasi bahan kimia terus, akhirnya itu daunnya baru pulih. Ya daunnya baru pulih itu ya, gak besar-besar, yang tua-tua tuh kecil-kecil banget. Nah itu ribuan pohon yang tersisa itu masih kurus kering, hanya ini satu. Nah ini tuh mulai tunas ya, ini mulai tunas, mulai bunga, daunnya sudah agak mulai lebar. Jadi intinya netralkan, usahakan kurangi lebih sedikit pemakaian bahan kimia, baik itu pestisida, herbisida, ataupun apapun. Itu kalau bisa per sedikit, tiap tahun kurangi, atau bahkan kalau kalian bisa berhenti total, itu akan lebih menyuburkan tanah. Seperti itu. Kalau saya seperti itu, hanya saya biarkan tumbuh, apapun yang tumbuh saya biarkan. Ketika sudah terlalu besar-besar, gulma ya, gulma kita sebut gulma. Gulma itu tanaman yang tidak kita inginkan, kita anggap gulma. Nah, kemudian saya potong-potong, taruh di sekitar perakaran. Itu berjalan seiring waktu, seiring berjalannya waktu, itu mikroba akan berkembang lebih banyak. Kemudian rantingan dedaunan dan lain-lain itu akan semakin cepat terurai. Nah video terakhir ini nah ini bibit panjat utama teman-teman. Ini bibit panjat utama, usia tanam hampir 8 bulan. Tunas 1 kali karena rimbunnya lokasi. Belum tunas lagi juga nggak mati. Nah ini sebagai contoh seperti itu. Nah bisa kalian lihat ini baru ya, nanam baru kapol. Ketutup perimbunan ini bibit panjat utama seperti ini. Jadi alangkah bagusnya jika memang kondisi lahan, sekali lagi jika memang kondisi lahan tidak memungkinkan untuk melakukan perawatan, kemudian keadaan di sekitar memang tidak bisa untuk direkayasa atau hal-hal lain, intinya mending bibit sulur tanah ya, intinya seperti itu. Oke, terima kasih, selamat siang. Terima kasih untuk subscriberku semua. Semoga informasi saya bermanfaat, meskipun hanya 1 atau 2 kata yang bisa kalian praktekkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf sudah hal yang pasti apabila audio dan video saya memang kurang bagus. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas.